Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah. Marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama mengangkat syukur kita kepadanya dengan menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 4, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Pengasuhanmu betapa megah, udara dan terang menyatakannya, embun bertetesan dan hujan sejuk, lembah maupun bukit cermin kasih-Mu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh hukum kasih yang selalu kita dengar setiap minggu, bahkan mungkin sudah sangat kita hafal, tetapi kalau kita mau jujur dan kalau kita mau mengintrospeksi diri kita, ternyata kita banyak sekali kegagalan untuk melakukan hukum ini. Sebagai suami, kita gagal untuk mengasihi istri. Sebagai istri, kita gagal untuk menghormati suami. Sebagai orang tua, kita gagal untuk menerima anak-anak kita apa adanya. Dan sebagai anak-anak, kita gagal untuk mentaati dan menghormati orang tua kita. Dan sebagai sesama jemaat, kita sering kali gagal untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan. Kita akui akan segala dosa dan keterbatasan kita dengan kita bersama-sama mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat 37B ayat 1 dan 2. Batu karang yang teguh, Kau tempatku
Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, dari pujian tadi nyata benar, apapun usaha kita tidak akan pernah mampu menghapus dosa-dosa kita. Hanya oleh karena kurban darahnya sajalah maka kita diselamatkan. Karena itu mari kita perhatikan bersama-sama berita anugerah pada pagi hari ini dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Ibrani pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ibrani 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Namun jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita pada pagi hari ini. Marilah para kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita sanggupi panggilan Tuhan ini dengan bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian kita dari Kidung Jemaat 387 ayatnya yang pertama dan kedua. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku dan Kristus
menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan waktu untuk mengaturkan persembahan pada Tuhan. Dan untuk dasar persembahan saat ini terambil dari Roma 12 ayat 1 yang demikian firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian dasar persembahan, dan untuk mengiringi persembahan ini kita memuji nama Tuhan terambil dari Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergemar. Janganlah terkebur dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persembahan ini kita haturkan pada Tuhan. Kami doakan, kami bawakan yang demikian. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur Engkau telah memberi waktu pada kami untuk mengaturkan persembahan padamu Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan pada kami berupa berkat-berkat yang melimpah pada kami, tapi kami sebagian kecil untuk mengaturkan persembahan padamu. Kiranya Tuhan terima dan kuduskanlah persembahan ini. Juga kami mengaturkan persembahan lain seperti persembahan syukur, persembahan yang sudah kami haturkan. Kiranya Tuhan terima dan kuduskanlah persembahan ini. Dan ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Ibu Yunita Bunga yang Engkau pakai. Kiranya Tuhan persiapkan dan untuk bisa menerimanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada siang hari ini. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 20 ayat 29 sampai dengan 31. Tetapi izinkanlah saya untuk membacakan mulai dari ayat 24. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 31. Demikian firman-Nya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya,
kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang selalu rindu untuk membaca firman Tuhan ini dan juga melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, Bapak, Ibu, adik-adik kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus yang hari ini masih beribadah di rumah. Kita sudah melaksanakan Paskah minggu kemarin, dan tentunya sukacita Paskah itu masih kita nikmati sampai dengan saat ini, walaupun kita berada di tengah-tengah kondisi dan situasi masih dalam pandemi corona. Firman Tuhan pada pagi hari ini, "Aku percaya dan bersaksi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita masih ingat sebuah syair lagu yang mengatakan, "Walau ku tak melihat jalanmu, walau ku tak tahu rencanamu, namun hatiku percaya." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lagu ini lahir dari sebuah pengalaman tentang iman atau percaya. Bahwa percaya atau beriman itu adalah memegang teguh apa yang menjadi kepercayaannya dan mempercayai dengan sungguh-sungguh. Itulah iman atau percaya. Sehingga lagu itu mengatakan, "Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak tahu rencanamu, namun hatiku percaya." Tetapi kita juga seringkali diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang demikian. What you see is what you get. Apa yang engkau lihat,
adalah apa yang engkau dapatkan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa seringkali kita terjebak dan seringkali kita percaya terhadap sesuatu yang tampak pada mata kita, yang terlihat secara jelas, yang bisa diindra, yang bisa dilihat. Sehingga ketika kita berhadapan, kita berjumpa dengan situasi, dengan pengalaman hidup yang seolah-olah itu tidak tampak oleh mata kita, tidak bisa terlihat secara nyata, maka kita menjadi orang yang mudah sekali ragu dan butuh bukti untuk bisa mempercayai hal tersebut. Padahal tadi saya katakan, iman itu adalah memegang teguh dan mempercayai apa yang menjadi kebenaran. Kebenaran yang kita tahu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang sudah menang, yang sudah bangkit dari kuasa dosa dan maut. Tetapi apakah sungguh-sungguh orang percaya, beriman, yakin dengan sungguh akan berita kebangkitan itu? Ataukah kita penganut what you see is what you get, seperti yang terjadi pada Thomas? Thomas bilang, sebelum saya itu sendiri melihat, ya, dan sebelum saya mencucukkan jari saya ke bekas lukanya dan ke lambung bekas tombaknya, sekali-kali saya tidak percaya. Ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga ada seorang teolog Kristen bernama Thomas Grom itu membagi iman itu dalam 3 tingkatan. Tingkatan yang paling dasar, iman itu adalah sesuatu yang bisa dinalar atau dilogika. Saya percaya, saya yakin karena bisa diterima akal saya, bisa diterima logika, itu bisa dinalar. Ini tingkatan yang paling rendah, ini tingkatan yang paling dasar. Lalu tingkatan yang kedua adalah tindakan untuk mempercayai apa yang ada di nalar tadi, yang bisa saya nalar, yang bisa saya logika, saya naikkan levelnya untuk mempercayai itu. Tapi hanya sebatas mempercayai saja. Nah, ini juga masih tingkat yang rendah. Nah, tingkat yang tertinggi itu adalah tindakan menyerahkan sepenuhnya apa yang bisa dinalar di logika, tindakan mempercayai itu dalam penyerahan yang seutuhnya kepada kuasa Tuhan yang bekerja. Nah, ini yang seringkali tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau jujur, mungkin saja kita masih ada pada level 1 atau level 2. Hanya sedikit sekali orang yang ada pada level 3. Thomas sendiri, murid Tuhan Yesus yang berkali-kali diberitahukan oleh Yesus tentang kebangkitannya, itu saja masih ada pada level 1. Saya akan percaya kalau saya lihat ada buktinya. Kalau tidak ada bukti, no, saya tidak percaya. Itu berita hoax, itu berita bohong. Lalu bagaimana kita bisa terus berjalan di dalam pertarungan di dunia ini kalau level kita masih pada level 1 dan level 2? Kalau kita tidak berani untuk sampai pada level 3. Karena untuk bisa bersaksi, kita tidak cukup hanya percaya dengan logika kita, memberi diri kita mempercayai apa yang bisa diterima akal budi kita, tetapi kita harus sampai pada penyerahan diri. Penyerahan diri itu berarti mengalami secara langsung apa yang kita pertaruhkan
dalam iman kita. Barulah kita bisa bersaksi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini pas sekali dengan kondisi keberadaan dunia pada saat ini. Ketika dunia ini sedang dilanda wabah virus corona. Bagaimana iman kita, bagaimana percaya kita saat ini sedang dipertaruhkan. Awal-awal virus corona ini dinyatakan sudah ada di Indonesia, dan ketika kita harus tarik ulur dengan apakah kita ibadah konvensional atau kita ibadah dengan video streaming, iman dipertaruhkan di situ. Ada yang mengatakan kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Ada yang mengatakan kenapa kita harus takut, kita harus berani, kita tetap saja ibadah konvensional. Sikap yang diambil menunjukkan bagaimana iman percaya kita berbicara. Dan ketika saat ini kita berada pada kondisi harus streaming seperti ini, apakah karena iman kita lemah? Apakah karena kita tidak percaya? Sehingga ada yang mengatakan yang gerejanya tidak melakukan ibadah konvensional berarti tidak yakin, sungguh-sungguh tidak percaya. Ingat jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Petrus meminta Yesus untuk bisa berjalan di atas air, Yesus bilang, ayo lakukan, datang kepadaku. Dan ketika Petrus masih memberi dirinya fokus untuk melihat Tuhan Yesus, dia masih bisa berjalan. Tapi ketika ketakutan itu datang kepadanya, maka dia pun jatuh dan tenggelam. Nah, kondisi yang saat ini sedang terjadi hampir sama dengan itu. Iman kita berbicara bahwa Allah kita, Yesus Kristus adalah Mesias yang sudah bangkit. Dia sanggup melakukan segala perkara. Tetapi kita pun tidak boleh ngawur, tidak boleh asal, tidak boleh sakarepe dhewe. Karena di dalam mencapai semuanya itu, Allah juga memberikan kepada kita petunjuk, memberikan kepada kita hikmat. Hikmat itu datang lewat siapa? Hikmat itu datang lewat pemerintah kita. Ya, hikmat itu datang lewat para medis, lewat kebijakan-kebijakan yang ada. Mari kita lihat itu sebagai suatu tindakan bagaimana kita memberi diri kita untuk menyerahkan semua kebijakan, semua himbauan itu di dalam kuasa Tuhan, sembari kita tetap berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita disebut sebagai yang berbahagia. Siapa yang berbahagia? Adalah mereka yang tidak melihat namun percaya. Adalah mereka yang tidak menyaksikan sendiri Yesus hadir saat ini menangani virus corona secara langsung, tapi percaya melalui kebijakan pemerintah, melalui tangan dokter, melalui tangan perawat, melalui kedisiplinan kita, melalui cara kita menjaga tubuh kita, menghargai kesehatan kita. Itulah cara Tuhan untuk membuat dirinya nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat dan mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Ataukah kita masih hanya ada pada level percaya secara logika? Dan ketika badai hidup datang, kita dengan mudah menyerah. Kita dengan mudah berkata, saya sudah capek, saya sudah bosan. Apalagi kalau di gereja yang didengarkan khotbahnya supaya beriman, supaya semangat, ya, supaya bisa untuk bersyukur. Lah wong hidup saya menderita kok, wong hidup saya ini sakit-sakitan terus kok, saya rekoso kok, disuruh beriman, disuruh bersyukur, sulit dong Tuhan. Tapi inilah iman dipertaruhkan di sini. Ketika engkau tahu
bahwa Bapamu adalah baik dan Dia sanggup menjamin hidupmu. Ketika engkau tahu bahwa perjuangan di dalam hidupmu tidak engkau lakukan sendiri, ada Yesus yang senantiasa berjuang bersama-sama denganmu. Ketika engkau tahu bahwa hanya dengan mempertaruhkan semua pergumulan dan semua perjuangan hidupmu di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristuslah engkau mampu untuk menjalani perjuangan yang tidak mudah di dunia saat ini. Karena itu, mari kita perbaharui kehidupan percaya kita supaya kita bisa bersaksi kepada orang lain. Bagaimana kita bisa bersaksi kalau kita belum mengalami kehidupan percaya yang sesungguhnya? Kita hanya seperti orang yang dikatakan macan ompong. Punya taring, punya kekuatan, tetapi tidak mampu untuk memangsa musuhnya. Karena itu alamilah kehidupan iman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sanggupkah kita memberi diri kita sampai pada tahap itu? Percaya sungguh-sungguh Allah kita, Bapa kita baik kepada kita, sehingga kita memberi diri kita seutuhnya, percaya kepadanya. Dia tidak akan pernah mencelakakan kita, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Betapa kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, karena kami masih boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini. Kami bersyukur untuk nafas yang masih boleh kami hirup dan kami hembuskan. Kami juga bersyukur kepadamu untuk kesehatan yang masih boleh kami miliki sampai dengan saat ini. Kami juga bersyukur kepadamu untuk orang-orang yang kami cintai yang masih ada bersama-sama dengan kami. Suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami. Kami bersyukur buat semuanya itu Tuhan. Bahkan kami bersyukur ketika Engkau terus memberikan ketenangan di dalam hidup kami. Engkau terus menyatakan janji-janji penyertaan-Mu kepada kami. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran dan kekalutan dunia saat ini, di mana merebaknya virus corona, kami bersyukur kami masih ada sampai dengan saat ini. Itu bukan karena hebat dan kuatnya kami, tapi semata-mata karena cinta dan kemurahan-Mu sajalah kami boleh ada sampai dengan saat ini. Dan ketika pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama, walaupun tidak berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus, tetapi dari rumah kami masing-masing, pujian, doa, dan pembacaan firman Tuhan bergema, dan kami tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang terbaik ini Tuhan. Saat ini kami bersama-sama datang kepadamu. Kami mohonkan berkat untuk kehidupan jemaat-Mu di GKJ Sokaraja ini ya Bapa. Kami mohon berkat untuk orang-orang yang saat ini, kekasih-kekasih kami yang berada dalam kondisi kesehatan tubuh yang tidak baik karena berbagai kondisi. Mereka yang sedang menjalani perawatan,
mereka yang dalam masa pemulihan, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang mengalami berbagai ketakutan. Tuhan, hadirlah dalam kehidupan kekasih-kekasih kami, lawat mereka dengan cinta dan kasih-Mu, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Demikian juga ya Bapa yang baik dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon kepadamu, kiranya Engkau juga berkenan untuk melawat kekasih-kekasih kami para kesepuhan, yang di dalam masa-masa sepuhnya, mereka mengalami banyak sekali penurunan secara fisik, kondisi tubuh mereka semakin melemah. Tetapi kami tahu kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup untuk menjaga dan memelihara kekasih-kekasih kami para kesepuhan, mulai yang ada di kelompok Banjarsari, Sokaraja 2, Sokaraja 1 dan Kalibagor. Kami percayakan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Biarlah mereka walaupun secara fisik mengalami kemunduran, tetapi iman percayanya tetap berkobar-kobar untuk menyatakan Kristus melalui hidup dan keteladanan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu yang sedang terbeban berat dan yang mengalami berbagai permasalahan dalam hidupnya. Tuhan, lawatlah mereka, mereka yang saat ini sedang menanggung beratnya perekonomian keluarga karena kondisi saat ini. Biarlah Tuhan membuka tingkap-tingkap berkat-Mu di langit, supaya kekasih-kekasih kami boleh mendapatkan berkat untuk kehidupan mereka dan keluarganya, sehingga mereka tetap terpelihara hidupnya di dalam kondisi-kondisi saat ini. Mereka yang terpaksa harus mengalami istirahat di rumah, tidak lagi memiliki pekerjaan karena kondisi ini, Tuhan, kami mengangkat tangan kami mohon kepadamu, berkatilah kekasih-kekasih kami, supaya ada jalan keluar yang terbaik, dan mereka bisa tetap menjalani hidup yang Tuhan berikan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Kami juga mohonkan berkat-Mu untuk relasi-relasi yang kurang baik, baik antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, ataupun sesama jemaat. Karena berbagai hal yang terjadi, pulihkanlah relasi kami seperti Yesus memulihkan hubungan kami dengan Bapa. Kami juga mohon berkat untuk setiap kekasih-kekasih kami yang terus memohon kepada Tuhan tanpa henti, supaya mereka boleh mendapatkan berkat-Mu dengan hadirnya momongan di dalam kehidupan rumah tangga keluarga mereka. Kiranya Tuhan berkenan melawat mereka, Tuhan berkenan menjawab mereka dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Biarlah mereka terus dikuatkan dan diyakinkan Tuhan sanggup melakukannya bagi mereka. Kami juga berdoa dan memohon, pertemukanlah kekasih-kekasih kami yang sudah waktunya untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan rumah tangga, tetapi belum bertemu dengan pasangan yang seiman dan sepadan. Pertemukanlah mereka dengan pasangan yang seiman dan sepadan, supaya mereka dapat membentuk rumah tangga ilahi yang diberkati dan yang mempermuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak dan Ibu Budi di perumahan Karen yang sudah pindah secara sah ke tempat ini. Kami mohonkan berkat kepadamu Tuhan untuk rumah yang mereka tempati, supaya damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan berdiam dalam rumah itu, dan rumah itu menjadi tempat di mana mereka hidup bersama, menghabiskan sisa waktu mereka di masa sepuh ini untuk menjadi berkat dan menghadirkan berkat bagi orang lain. Bapa, kami berdoa untuk keluarga besar dari almarhum mendiang Bapak Bambang Santosa, yang pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya 11 April, kekasih kami sudah Engkau panggil kembali menghadap kepadamu. Biarlah anak, menantu, cucu, dan keluarga yang ditinggalkan terus diberikan kekuatan dari Tuhan, terus diayomi dengan berkat terbaik dari Tuhan, sehingga mereka tetap menjalani hari-hari hidup pemberian Tuhan
dengan penuh syukur dan sukacita. Dan biarlah apa yang diberikan yang terbaik oleh Bapak Bambang bisa diteruskan oleh anak-anak, cucu, dan menantunya. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan Yesus untuk setiap kekasih-kekasih kami yang saat ini menantikan jawaban atas doa-doa yang mereka panjatkan. Tuhan kiranya melawat mereka. Anak-anak kami yang terus belajar di rumah karena kondisi saat ini, biarlah semangat dan ketekunan mereka tetap terjaga seperti ketika mereka belajar biasa. Jauhkan mereka dari godaan hanya untuk bermain HP, hanya untuk bermalas-malasan, tetapi biarkanlah waktu-waktu ini dipakai untuk benar-benar menambah wawasan, menambah ilmu mereka dengan segala fasilitas yang ada. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga, biarlah melalui momen ini kebersamaan, kedekatan hubungan dengan Tuhan semakin terbangun melalui setiap perjumpaan-perjumpaan di dalam doa dan pujian serta pembacaan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa pada saat ini untuk anak-anak kami, kekasih-kekasih kami, saudara-saudara kami yang pada minggu ini bersyukur karena Tuhan boleh menambahkan usia mereka. Anak kami Adara Alena Shalom, Ibu Sela Anik Waduka, Bapak Eko Sundoro, Ibu Sri Utari dan Ibu Sri Winarni, dan kekasih-kekasih kami yang lain yang tidak kami sebutkan nama mereka. Biarkanlah seperti janji-Mu umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan menjadi milik mereka, berkat terbaik mereka di hari bahagianya. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah kondisi saat ini, kiranya Engkau terus memberkati para pemimpin kami, mulai dari pusat Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan jajarannya, sampai ke daerah Bapak Ganjar dan juga Bapak Ahmad Hussein. Kami mohon biarlah hikmat Tuhan turun atas mereka, sehingga setiap langkah dan kebijakan yang mereka ambil sungguh-sungguh boleh berpihak kepada kepentingan rakyat, dan mereka selalu dilimpahi dengan kesehatan yang terbaik. Kami juga mohonkan berkat-Mu Tuhan untuk orang-orang yang memberi diri mereka untuk senantiasa berjuang demi memutus mata rantai virus corona ini. Para perawat, para dokter, para volunteer, dan juga keluarga yang merawat saudara-saudara kami yang sakit, baik itu yang ODP, PDP, dan yang sudah positif. Tuhan, biarkanlah berkat kesehatan terbaik ada bagi mereka, keluarga mereka, sehingga semakin banyak yang sehat, semakin banyak yang sembuh. Demikian juga masyarakat, terus Tuhan Engkau berikan kepada mereka hikmat untuk mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah, berdisiplin diri, tinggal di rumah, dan melakukan anjuran-anjuran yang diberikan supaya segera berakhir wabah virus corona ini. Bapak yang baik, kami menyerahkan pelayanan Tuhan di dalam Jemaat GKJ Sokaraja melalui majelis penatua, diaken, dan pendeta, juga komisi-komisi yang ada. Biarlah pelayanan terus berjalan dan semakin mempermuliakan Tuhan walaupun di tengah kondisi seperti ini. Kami berdoa ya Bapa untuk pelayan-pelayan yang melakukan tugas pelayanan untuk minggu ini. Semua kami yang ada di sini mengangkat tangan kami, menyerahkan hidup kami untuk mendapatkan kesehatan terbaik dan perlindungan dari Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh seru doa dan permohonan kami. Inilah yang dapat kami sampaikan kepadamu ya Allah. Kami tahu masih banyak yang akan kami nyatakan, tetapi Engkau Maha mengetahuinya. Dan kami akan bersama-sama menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 427 sebagai nyanyian pengutusan kita, ayat 1. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah jemaat kekasih Tuhan yang berada di rumah, kita bersama-sama memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Biarlah kita boleh memasuki kehidupan kita sebagai saksi-saksinya yang percaya untuk mewartakan berita kebangkitannya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 427 ayatnya yang ketiga.